Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afela Nazari Fitriani dari kelas Akuntansi Syariah 3B dengan NIM 205221053. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal Islam di Timur, oksidentalisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian oksidentalisme. Oksidentalisme berasal dari bahasa Inggris, Oksiden yang berarti negeri barat, sehingga oksidentalisme dapat dimaknai sebagai studi tentang barat dengan segala aspeknya. Oksidentalisme ini dilawankan dengan orientalisme. Namun demikian, oksidentalisme tidak memiliki tujuan, hegemoni, dan dominasi sebagaimana orientalisme. Untuk memberikan pengertian yang tepat terhadap istilah oksidentalisme ini, Hasan Hanafi mendudukannya sebagai lawan dari westernisasi dan orientalisme. Oke, kita masuk ke office westernisasi. Menurut Hasan Hanafi, oksidentalisme pada dasarnya diciptakan untuk menghadapi westernisasi yang memiliki pengaruh luas tidak hanya budaya dan konsepsi kita tentang alam, tapi juga mengancam kemerdekaan peradaban kita, bahkan merambah pada gaya hidup sehari-hari, bahasa, manifestasi kehidupan umum dan seni. Empat hal ini mengakibatkan hilangnya identitas dunia timur, setidaknya bagi orang yang mengagungkan dunia barat, yang selama ini dikenal mempunyai kearifan lokal tersendiri, solidaritas yang kuat, sopan religius, dan lain sebagainya. Nilai-nilai luhur ini diwariskan dari masa lalu kita, bukan dari barat. Tetapi saat ini nilai-nilai ketimuran malah terancam berganti menjadi individualistik, amoral, sekular, dan lain sebagainya. Lalu dari orientalisme menuju oksidentalisme. Hasan Hanafi memposisikan oksidentalisme sebagai wajah lain dan tandingan bahkan berlawanan dengan orientalisme. Bila orientalisme melihat ego timur melalui the other, barat, maka oksidentalisme bertujuan mengurai simpul sejarah yang mendua, dualisme antara ego dan the other, dan dialektika antara kompleksitas inferioritas murakab al-naqis pada ego dengan kompleksitas superioritas murakab al-uzma pada pihak the other. Dari penjelasan ini, berarti oksidentalisme dapat didefinisikan sebagai suatu kajian kebaratan atau suatu kajian komprehensif dengan meneliti dan merangkum semua aspek kehidupan masyarakat barat. Kendati istilah oksidentalisme adalah lawan kata dari orientalisme, tapi di sini ada perbedaan lain. Oksidentalisme tidak memiliki tujuan hegemoni dan dominasi sebagaimana orientalisme. Para oksidentalis hanya ingin merebut kembali ego timur yang telah dibentuk dan direbut barat. Lalu selanjutnya ada tokoh-tokoh oksidentalisme. Yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani. Beliau adalah pahlawan besar dan salah seorang putra terbaik Islam. Beliau juga salah satu filosof Islam. Yang kedua ada Muhammad Abduh. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah, lahir di desa Mahalat, Nasar, tahun 1849 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 1905 Masehi. Yang ketiga ada Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho lahir di Qolmun, Lebanon pada 27 Jumadil Awal 1282 Hijriah. Lalu yang keempat ada Nurholis Majidid. Nurholis Majidid MA lahir di Jombang 17 Maret 1939, 26 Muharram 1358, dari keluarga kalangan pesantren, termasuk salah satu oksidentalis tanah air. Lalu yang terakhir ada Hasan Hanafi. Dilahirkan di Kairo, Mesir pada 14 Februari 1934 Masehi. Beliau adalah salah satu tokoh akrab dengan simbol-simbol pembaruan dan revolusioner serta oksidentalisme. Lalu selanjutnya bisa dilihat, inilah wajah-wajah dari para tokoh tersebut. Masuk pada tujuan-tujuan oksidentalisme. Yang pertama ialah 1. Kontrol untuk membendungan atas kesadaran Eropa dari awal sampai akhir, sejak kelahiran hingga keterbentukannya. Yang kedua ada mempelajari kesadaran Eropa dalam kapasitas sebagai sejarah, bukan sebagai kesadaran yang berada di luar sejarah. Lalu yang ketiga ada mengembalikan Barat ke batas alamiahnya, mengakhiri perang kebudayaan, menghentikan ekspansi tanpa batas, mengembalikan filsafat Eropa ke lingkungan di mana ia dilahirkan, sehingga partikulasi Barat akan terlihat. Lalu yang keempat ada menghapus mitos kebudayaan kosmopolit.
dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menemukan spesifikasi bangsa di seluruh dunia dan bahwa setiap bangsa memiliki tipe peradaban serta kesadaran sendiri bahwa ilmu fisika dan teknologi tersendiri seperti yang terjadi di India, Cina, Afrika, dan Amerika Latin. Lalu yang kelima ada membuka jalan bagi terciptanya inovasi bangsa non-Eropa dan membebaskan dari akal Eropa yang menghalangi nuraninya, sehingga bangsa non-Eropa dapat berpikir dengan akal dan kerangka lokalnya sendiri. Lalu yang keenam ada menghapus rasa rendah diri yang terjadi pada bangsa non-Eropa ketika berhadapan dengan bangsa Eropa dan memacu mereka menuju tahap inovator setelah sebelumnya hanya berperan sebagai konsumen kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Lalu yang ketujuh ialah melakukan penulisan ulang sejarah agar semaksimal mungkin dapat mewujudkan persamaan bagi seluruh bangsa di dunia yang sebelumnya menjadi korban perampas kebudayaan yang dilakukan bangsa Eropa. Yang kedelapan ada permulaan filsafat baru yang dimulai dari angin timur. Hal ini sesuai dengan ditemukannya siklus peradaban dan hukum evolusinya yang lebih komprehensif dan universal dibanding yang ada di lingkungan Eropa. Lalu yang sembilan ada mengakhiri orientalisme dengan mengubah timur dari objek menjadi subjek yang meluruskan hukum-hukum yang diterapkan barat ketika berada di puncak kebangunannya kepada peradaban timur yang sedang berada dalam keterlelapan tidur dan kealapannya. Yang ke-10 ada menciptakan oksidentalisme sebagai ilmu pengetahuan yang akurat karena gejala oksidentalisme sebenarnya telah ada di dalam generasi kita. Hal yang 11 ada membentuk peneliti-peneliti tanah air yang mempelajari peradabannya dari kacamata sendiri dan mengkaji peradaban lain secara netral dari kajian yang pernah dilakukan barat terhadap peradaban lain. Dengan begitu, menurut Hasan Hanafi akan lahir sains dan peradaban tanah air serta akan terbangun sejarah tanah air. Dimulainya generasi pemikir baru yang dapat disebut sebagai filosof pasca generasi pelopor di era kebangkitan. 12 ada membebaskan ego dari kekuasaan the order pada tingkat peradaban agar ego dapat memposisikan diri sebagai dirinya sendiri. Dalam konteks ini, Hasan Hanafi memandang bahwa oksidentalisme mampu melakukan pembebasan dengan landasan ontologisnya, bukan landasan epistemologinya. Lalu yang tujuan terakhir adalah dengan oksidentalisme, manusia akan mengalami era di mana tidak ada lagi penyakit realisme terpendam seperti yang terjadi selama pembentukan kesadaran Eropa yang akhirnya menjadi bagian dari strukturnya. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.